Salam, selamat pagi bagi Bapak Ibu jemaat Masaleh yang berada di rumah ataupun berada dimanapun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, tuntunannya dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sehingga pada pagi hari ini pun kita boleh dimungkinkan untuk kembali diperjumpakan walaupun lewat live streaming. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan pada pagi hari ini pun kita akan masuk di dalam ibadah hari Minggu. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, ada beberapa penekanan yang merupakan penyampaian bagi kita sekalian. Yang pertama yaitu disampaikan bagi segenap anggota jemaat yang tidak berkesempatan mengantar langsung ke gereja. Amplop-amplop persembahannya kiranya dapat menginformasikan lewat WA Jemaat Masaleh atau lewat WA sektor atau lewat telepon 458 868 untuk majelis gereja boleh mengatur penjemputan ke rumah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bahwa disampaikan bagi kita sekalian, Bapak Ibu anggota jemaat, bahkan bagi siapa saja yang terjangkau informasi ini, sekiranya berkerinduan membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19, boleh menyalurkan bantuan-bantuannya berupa sembako lewat posko yang ada di gereja Jemaat Masaleh. Boleh menginformasikannya lewat WA jemaat, lewat WA sektor, atau lewat telepon gereja 458 868. Atasnya itu diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dan kita masuk di dalam ibadah dan menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu saya undang untuk berdiri dan kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 6 ayat 1, patut segenap yang ada. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, kita datang di hadapan Tuhan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapannya. Mari kita mengaku dosa kita. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, di hadapan-Mu kami bersujud, di bawah kaki-Mu kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Sesungguhnya
Kami tidak layak untuk menghampiri takhta kekudusan. Namun Engkau yang berkenan mengampuni dosa-dosa kami, menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tahirkanlah kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, inilah berita anugerah dari Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 14 ayat 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari jemaat Tuhan, kita bersama bermazmur secara responsorial dari Mazmur 23 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. biarlah aku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang sepanjang masa. Kita mengangkat pujian Tuhan adalah gembalaku. Ayat yang kedua, Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk diterangi oleh firman-Nya. Sebelumnya mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk ada di minggu pertama bulan Mei ini. Segala kasih dan kuasa-Mu lah yang membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada. Baik kami yang melayani umat-Mu di bait-Mu yang kudus di sini, maupun seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dan di berbagai tempat yang merindukan firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja, menguasai hati dan pikiran kami, dan menuntun kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu
Dan dengan firman-Mu kami dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan anugerah-Mu ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman pada saat ini yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai pada ayat yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi demikian: cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
penulis Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Gembala yang baik. Sabda Kristus demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian sabda Kristus, Kurde Sumangat Tuhan. Tema perenungan kita di minggu ini, Tuhanlah gembala dan pemelihara jiwamu, berlandaskan bacaan kita yang kedua dari 1 Petrus pasal 2. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, apapun status mereka, apapun kedudukan dan jabatan mereka, apapun pekerjaan mereka, tidak ada satupun yang terluput dari masalah. Masalah itu, saudara-saudara, dapat berupa sakit penyakit, dapat berupa penderitaan, dapat berupa kesesakan, dan berbagai hal yang membuat kehidupan mereka sedang ada di dalam tekanan, dan mereka merasa betapa hidup ini tidak mudah. Berbicara tentang masalah dan penderitaan,
Sekali lagi saudara-saudara, tidak satupun orang yang bisa menolaknya, tetapi juga tidak satupun orang yang rela mengalaminya. Tidak bisa kita tolak, kita juga tidak rela untuk mengalaminya. Dan ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, maka setiap orang mempunyai karakter yang berbeda di dalam memberi tanggapan atau di dalam memberi jawaban dari masalah yang mereka sedang hadapi. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa setiap masalah yang melanda kehidupan kita adalah batu uji bagi setiap kita untuk melihat sejauh mana ketahanan iman kita, ketangguhan iman kita untuk tetap melangkah dalam percaya bahwa Tuhan ada berjalan dan melangkah bersama-sama dengan kita. Sehingga saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, tidak layak dan tidak pantas bagi kita untuk berkeluh kesah ketika masalah melanda. Justru semakin masalah itu datang menekan kehidupan, kita harus datang kepada Tuhan, merespon panggilannya sebagaimana Kristus menyatakannya, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahagian perikop bacaan yang menjadi perenungan kita pada saat ini masih dari kitab pertama Petrus. Sama seperti pada minggu yang lalu, saya kembali menekankan bahwa konteks jemaat ketika surat ini dituliskan ada di dalam tekanan. Betapa banyak dari anak-anak Tuhan yang harus mengalami penderitaan yang tidak sepantasnya mereka terima. Cuma karena persoalan percaya mereka sebagai anak-anak Tuhan, pengikut jalan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka mereka harus difitnah dan segala hal yang tidak benar dituduhkan kepada mereka, sehingga mereka harus rela mengalami tekanan dan penderitaan. Di tengah-tengah kondisi dan situasi seperti itu, saudara-saudara, sekali lagi tidak sedikit umat Tuhan yang menggugat Tuhan, dan tidak sedikit daripada mereka yang menyangkali imannya. Itulah sebabnya Petrus menulis suratnya ini untuk memberi penguatan iman, bahwa tantangan dan kesulitan apapun yang dialami oleh umat adalah batu uji untuk melihat sejauh mana kekuatan dan ketangguhan iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang menaruh harap kepadanya. Saudara-saudara, sekali lagi, masalah dan penderitaan bagi orang-orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewatinya. Sama seperti seorang penempa emas yang sedang membentuk sebuah batangan emas untuk menjadi cincin ataukah kalung yang bernilai harganya. Tidak serta-merta cincin dan kalung itu akan jadi begitu saja tanpa melalui proses pemurnian. Harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, harus ditempa, harus dipukul, harus diasah, sampai pada akhirnya keluarlah bentuk yang sangat baik dengan nilai dan harga yang sangat mahal. Demikianlah dengan kehidupan orang percaya, sehingga Petrus menyatakan, berbahagialah kamu jikalau kamu menderita karena imanmu. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perikop bacaan kita ini di bawah sorotan tema Tuhanlah gembala dan pemelihara jiwa kita.
apa yang hendak dikatakan oleh Petrus kepada kita sekarang ini dalam konteks pandemi corona yang melanda dunia ini. Segala persoalan yang ditimbulkan dari masalah yang sedang melanda dunia tidak luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya secara penuh untuk mengalami tekanan, bahkan kehancuran dalam menjalani hidup. Karena itulah saudara-saudara, semakin tekanan ini menekan hidup kita, semakin penderitaan ini membuat kita seolah-olah tidak bisa lagi bergerak dan melangkah. Seharusnya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, meletakkan seluruh pengharapan kita di bawah kuasa dan kasih-Nya. Mari kita percaya sebagaimana firman-Nya, bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Mari kita percaya firman-Nya bahwa malaikat Tuhan memagari orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun mereka jatuh, tangan Tuhan terulur dan mengangkat mereka sehingga mereka bisa kembali berdiri dan tegak. Mari kita percaya saudara-saudara, sebagaimana Kristus menyatakan kepada murid-Nya, ketahuilah aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Hanya dengan keyakinan seperti itu kita mendapat kekuatan di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan kehidupan yang sedang melanda dunia ini. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi, persoalan yang melanda dunia ini justru semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan membenarkan hidup kita. Abraham menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Betapa jalan hidupnya diwarnai dengan derita. Dia terus bergumul dengan keadaannya. Ia terus mempertanyakan, benarkah janji-Mu Tuhan? Tetapi pada akhirnya Tuhan menjawab pergumulannya, sehingga ia menjadi bapa segala bangsa. Pun demikian saudara-saudara, kita mau belajar terhadap Ayub. Betapa Tuhan telah memberi segala sesuatu yang ia perlukan dalam menjalani hidup bersama dengan keluarga. Tetapi pada akhirnya semua yang ada itu diambil dan dirampas. Iblis tidak berkenan hidup Ayub bahagia. Tetapi apakah dengan itu lalu Ayub menyatakan Tuhan tidak perlu lagi, Tuhan tidak kubutuhkan lagi, Tuhan tidak pantas lagi kusembah? Apakah dengan itu Ayub menjawab istrinya, benar katamu, ketika istrinya datang, apakah engkau masih bertekun di dalam ibadahmu? Apakah engkau masih bertekun di dalam iman? Ayub tidak menuruti keinginan badannya. Ayub tidak mengikuti nafsu duniawi. Sekalipun derita itu harus ditanggungnya, ia tetap bertekun di dalam doanya. Pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Demikian firman Tuhan ini mau meneguhkan iman dan pengharapan kita, bahwa Allah lah gembala kita. Ia tahu siapa kita, Ia mengerti siapa kita, Ia tahu keadaan kita, Ia tahu persoalan kita. Sekarang yang dibutuhkan dari saudara dan saya, apakah kita mengenal suaranya? Persoalan ini mau menyatakan kepada kita bahwa apakah kita tetap bertekun di dalam firman-Nya. Ketika kita terus mendengarkan suara Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan diluputkan dari segala mara dan bahaya. Percayalah hal itu Bapak Ibu. Yakini Ia adalah gembala kita, Ia adalah pemelihara jiwa kita. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat yang teduh. Ya Tuhan, betapa ngeri jalan yang harus kami lalui. Betapa bayang-bayang kematian ada di depan mata kami.
dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan, menekan kehidupan kami. Kami tidak mempunyai daya, kami tidak mempunyai kekuatan, tetapi firman-Mu datang meneguhkan iman dan pengharapan kami, bahwa Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah pemelihara jiwa kami. Sehingga sekalipun kami melangkah di dalam lembah kekelaman, Tuhan yang menjadi bahagian hidup kami, menjaminkan keselamatan, sehingga kami dapat melewati mara dan bahaya. Teguhkan firman-Mu di hati seluruh umat-Mu, terlebih bagi mereka yang sedang ditekan oleh pergumulan, penderitaan karena COVID-19, sehingga mereka menumbuhkan keyakinan mereka bahwa setiap persoalan yang sedang mereka hadapi tidak luput dari pemandangan, dan Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk memberi kemenangan bagi orang yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami terus taat dan setia mengikuti jalan-Mu, percaya pada firman-Mu, dan biarlah kami tekun di dalam doa, sebagaimana Kristus mengajar murid-muridnya berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, bersama-sama dengan orang percaya kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli, seraya masing-masing kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 121 ayat 2, Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan
yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan sebagai buah-buah iman kita oleh nas pembimbing kita pada saat ini dari Ulangan 16 pada ayat yang ke-16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil membawa persembahan, kita iringi dengan nyanyian rohani 129 ayat 1, karunia baik semua. Doa syukur dirangkaikan dengan doa syafaat oleh Bapak Pendeta. Mari saudara-saudara kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami, untuk nikmat dan karunia-Mu yang Tuhan masih anugerahkan. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan, dan Tuhan memperkenankan kami untuk menyatakan penyembahan dalam keadaan yang sedang melanda dunia ini. Kami harus terpisah satu dengan yang lain, tetapi kami yakin dan percaya bahwa penyembahan kami diperkenan oleh Tuhan, di mana umat-Mu pun akan merasakan lawatan Tuhan di rumah mereka masing-masing, karena firman-Mu dihadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkaulah gembala kami. Ya Tuhan, Engkaulah pemelihara jiwa kami. Betapa kami ada di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dengan firman-Mu kami percaya Tuhan yang kami sembah dahsyat di dalam kuasa-Nya. Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang peduli dan maha kasih, sehingga tidak ada satupun yang melahirkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami yang akan membuat kami hancur dan binasa. Karena Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu umat-Mu mendapat kekuatan yang baru untuk melihat jauh ke depan tentang rencana Tuhan yang terindah saat seluruh badai kehidupan yang sedang terjadi Tuhan lakukan daripada kami. Tidakkah kami mau belajar dari perjalanan hidup umat Israel yang sungguh lama melakukan perjalanan pengembalaannya, tetapi pada akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka dan memberikan kelimpahan kehidupan. Dan kami percaya akan firman-Mu bahwa Engkau Yesus telah datang bagi dunia ini. Engkau telah datang dalam kehidupan kami. Kami percaya suara-Mu. Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus seluruh umat-Mu di dalam kuasa-Mu. Pagari mereka dengan malaikat-Mu dan topang mereka di dalam menjalani hari-hari kehidupan.
lalukanlah seluruh mara dan bahaya yang sedang melanda dunia ini, sehingga tidak satupun daripada umatmu secara khusus di jemaat Masaleh yang akan mengalami tekanan bahkan kebinasaan karena mara dan bahaya ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh majelis gereja di dalam tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan. Sungguh berat apa yang sedang dihadapi sekarang, tetapi kami yakin dan percaya ini adalah batu uji untuk melihat kesetiaan kami di dalam menjawab panggilan pelayanan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami meletakkan seluruh kehidupan kami untuk melayani Tuhan, maka upah yang menantinya sangat besar. Karena itu peliharakan seluruh majelis gerejamu di tengah-tengah kehidupan mereka dan rumah tangga mereka. Gembalakanlah mereka Tuhan, dan selamatkanlah hidup mereka, sehingga mereka dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat. Memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan, terlebih khusus pada hari ini. Tuhan pakai hidup mereka untuk melayani umat-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan melimpahi setiap mereka dengan kebaikan dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk rumah tangga setiap jemaat-Mu. Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan percukupkan segala keperluan yang mereka butuhkan, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala hal. Lindungi anak-anak cucu mereka, wujudkan segala harapan dan kerinduan mereka demi masa depan. Biarlah ya Tuhan, anak-anak cucu umat-Mu tidak akan pernah gagal, karena Tuhan ada beserta. Justru mereka akan meraih masa depannya dan menjadi sukacita di tengah keluarga. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sudah memasuki usia lanjut, usia yang sangat rentan terhadap mara dan bahaya karena virus corona. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu, Tuhan nyatakan rahmat-Mu, selamatkan hidup mereka, dukung mereka di dalam kuasa-Mu, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan anugerah-Mu ini dalam kebersamaan dengan anak-anak cucunya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk persembahan umat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas apa yang telah mereka persembahkan, dan biarlah dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah jemaat yang masih ada pada masing-masing mereka. Tuhan berkati agar dapat dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab untuk kehidupan mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Seberapa banyak dari mereka yang sedang dirawat saat ini, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Mari Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup ini. Dan dengan ketangguhan iman, mereka menghadapi mara dan bahaya karena virus corona dalam kepercayaan yang sungguh bahwa Tuhan adalah gembala dan pemelihara jiwa mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami mohon lindungan Tuhan atasnya. Gereja-gereja Tuhan berkati di dalam menjawab panggilan pelayanan untuk menumbuhkan iman jemaat-Mu di tengah badai kehidupan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Inilah syafaat hamba-Mu untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Sebab doa ini kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, Tuhan dan Mukhalis kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi kami mengundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menaikkan
mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 128 ayat 1, ku berserah kepada Allahku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah kuat berdiri di dalam iman dan pengharapanmu. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Hiduplah dalam terang Tuhan, saling mengasihi, dan tolaklah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memelihara jiwamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Pendeta Joni Dedima STH yang telah meneburkan firman Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini, diucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menguatkan, memelihara, serta senantiasa diberi kesehatan di dalam mengangkat tugas pelayanan, bahkan pun di dalam rumah tangga. Pun juga bagi Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian yang telah bersedia di dalam mengangkat tugas pelayanan pada saat ini, diucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Pun juga bagi segenap anggota jemaat yang tetap berada di rumah, bahkan segenap Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian dimanapun berada yang telah menikmati ibadah lewat live streaming dari Jemaat Masale pada pagi hari ini, disampaikan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati, tetap sehat, tetap bersyukur, dan tetap mengandalkan Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita sekali lagi menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 188 ayat 1, tiap langkahku. Oh,
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Satu hal yang kami mau sampaikan kepada kita, mari kita tetap mengikuti imbauan pemerintah, tetap di rumah masing-masing, bekerja di rumah, belajar di rumah. Mari kita tetap menjaga diri kita, kebersihan diri kita, pakai masker jikalau kita keluar, cuci tangan dan mandi, supaya kita bisa terhindar dari mara dan bahaya ini. Dan juga kami sangat berharap kiranya sidang jemaat yang berkerinduan untuk terus mendukung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Masale lewat persembahan-persembahannya, agar dapat disampaikan kepada kami, kepada majelis gereja di sektor masing-masing, supaya bisa dijemput dan nanti kami akan menjemput di sektor masing-masing. Pun demikian, satu hal yang perlu kami sampaikan, jikalau Bapak Ibu tidak punya kepentingan yang sangat penting untuk datang di gereja, maka sedapat mungkin untuk mengurungkan niat datang di gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Shalom.